Julianto Eka Putra tengah ramai dibicarakan masyarakat termasuk warganet di sosial media. Lantaran dirinya, pendiri sekolah gratis di Malang, Jawa Timur, kini menjadi tersangka kekerasan seksual. Diketahui Julianto Eka Putra terjerat kasus pelecehan seksual pada Juni 2021. Ia dilaporkan melakukan pelecehan hingga ruda paksa pada murid maupun alumni sekolah yang ia dirikan. Bahkan korbannya mencapai 21 orang. Kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi sejak 2009 namun tidak langsung dilaporkan. Awalnya Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut ke Polda Jatim pada Sabtu 29 Mei, di mana saat itu ada 3 orang korban yang berani buka suara. Menurut Aris, kasus berawal saat pihaknya menerima aduan dari salah seorang korban. Komnas PA kemudian mengumpulkan keterangan dari siswa dan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Korban pun bermunculan, ada belasan orang yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual JE dan diduga pelecehan terjadi sejak 2009. Namun hanya 3 orang korban yang langsung datang dan memberikan keterangan pada penyidik di kepolisian. JE diduga melakukan perbuatan tidak terpuji itu bukan hanya kepada siswa yang masih bersekolah, namun hal itu juga dilakukan kepada para alumni yang sudah lulus sekolah. Berdasarkan keterangan para korban, Aris mengatakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh JE seringkali terjadi atau dilakukan di sekolah. Bahkan kekerasan seksual ini juga diduga dilakukan oleh JE ketika ia dan murid-muridnya sedang kunjungan ke luar negeri. Sekolah tersebut memang banyak memiliki program kunjungan lantaran salah satu keunggulannya adalah pendidikan kewirausahaan. Sementara itu pihak SMA Selamat Pagi Indonesia membantah tudingan tersebut. Kuasa hukum JE dari kantor hukum Reki Bernardus and Partners, Reki Bernardus Surupandi meminta pihak kepolisian untuk membuktikan laporan tersebut. Menurutnya laporan yang dilayangkan ke Polda Jawa Timur oleh korban yang didampingi oleh Komnas PA belum memiliki bukti yang cukup sesuai dengan KUHP. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala SMA Selamat Pagi Indonesia, Risna Amalia. Ia mengatakan sejak berdiri tahun 2007, ia tidak pernah menerima laporan kekerasan seksual di sekolah. Sementara itu, Julianto Eka Putra ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2021. Namun pengusutan kasus kejahatan yang diduga terjadi pada puluhan siswa sekolah tersebut seakan jalan di tempat. Pada 15 November 2021, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Batu kembali melaporkan pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia ke polisi karena ada 2 korban baru. Pelapor berharap polisi bisa bergerak cepat mengusut kasus dugaan pelecehan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini. Kini setelah kasusnya terbongkar, Julianto Eka Putra digiring hingga ke pengadilan. Saat ini statusnya sudah terdakwa dan hingga Maret 2022 lalu masih menjalani persidangan. Namun meski sudah berstatus terdakwa dengan kasus kekerasan seksual, Julianto Eka Putra belum ditahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.